Hello, good morning kids. Selamat pagi semuanya anak-anak kami. Thank you for your spirit to start our lesson for today. Today we will study about like and dislike. Hari ini kita akan belajar topiknya itu tentang like dan dislike. What is it like and dislike? Like and dislike adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan suka atau tidak suka. Okay? For more explanation, let's check it out. Oke, topik kita hari ini yaitu tentang like and dislike. Oke, what is the meaning of like and dislike? Like artinya suka, meanwhile dislike the meaning is tidak suka. Oke, patternnya di sini Miss buat untuk kalimat positif for the positive statement. The pattern is subject plus like or likes plus verb ing or noun. Nah, jadi untuk setiap kata like atau likes dia harus diikuti dengan verb ing. Verb ing itu artinya kata kerja ditambahkan dengan ing atau gerund ataupun diikuti dengan noun. Apa itu noun? Noun artinya adalah kata benda. Oke? For the negative statement, subject plus do not or does not like plus verb ing or noun. Or subject plus dislike or dislikes plus verb ing or noun. Jadi di sini do not or does not like. Do not like itu artinya sama dengan dislike. Does not like artinya sama dengan dislikes. Oke? For the interrogative statement, the pattern is do or does plus subject plus like plus verb ing plus noun. Nah, di sini yang membedakan setelah kata do atau does, like-nya itu tidak mendapat penambahan apa-apa. Oke? Pertanyaannya, Miss yang mana aja subjek yang pakai like, dislike atau don't like? Dan which subject which will use likes, dislikes or doesn't like? Subject who use like, dislike and don't like is I, you, they, we. Subjek yang menggunakan like, dislike, dan don't like itu I, you, they, we atau she, plural pronoun atau kalau subjeknya itu lebih dari satu ya. Meanwhile, subjek yang menggunakan likes, dislikes, doesn't like itu adalah he, she, it. He, she, it, or third singular person atau orang ketiga tunggal. Oke? Contoh, kita masuk ke contoh. For example, I give you a statement. Mereka suka mendengarkan musik. Nah, kita mau ubah kalimat ini menjadi bentuk positif, negative, and interrogative. How will we change into positive statement? Mereka suka mendengarkan musik. Oke, tadi polanya adalah subject plus like plus verb ing. Jadi kalimatnya di sini they like, harusnya mendengar itu adalah listen, ya kan? Tapi tadi verbnya harus ditambahkan dengan ing, makanya dia di sini menjadi listening. They like listening to music. Oke? Bagaimana kalau kita mengubah kalimat ini menjadi kalimat negatif? Menjadi mereka tidak suka mendengarkan musik. How do we change it? Okay, the statement is they tidak suka, don't like. Verbnya adalah verb ing, listening to music. Tadi Miss bilang don't like has the same meaning with dislike. Jadi bisa juga kita buat kalimatnya menjadi seperti ini. They dislike listening to music. Oke? Kalau kita mau buat kalimat tanya, apakah mereka suka mendengarkan musik? Apakahnya itu bukan pakai kata what, tapi kita pakai kata bantu. Kata bantu, ingat ya waktu kita belajar question word ya. Kata bantunya itu adalah do, auxiliary verbnya ya kan? Maka itu kita pindahkan ke depan. Do they like listening to music? Seperti itu dia ya. Next, I give you the second example, contoh yang kedua.
Sachiko suka nasi goreng. Nah, kalau yang tadi di sini mendengarkan ini kan adalah kata kerja. Maka ini ditambahkan verb ing, ya kan? Nah, meanwhile in here Sachiko suka nasi goreng. Nasi goreng is a noun atau kata benda. Oke? Nah, bagaimana kita buat kalimat positifnya? Kita mau ngubah ini menjadi the positive statement. Sachiko likes fried rice. Ya, kenapa dia harus ditambahkan dengan s? Kenapa like ini harus ditambahkan dengan s? Karena Sachiko, because Sachiko is the third singular person. Karena Sachiko ini adalah orang ketiga tunggal. Seandainya ini diganti, kata ganti pronounnya yaitu adalah she, dia perempuan. Do you understand? Next, how we change it into a negative statement kalau kita mau buat kalimat negatif. Sachiko, karena Sachiko tadi adalah orang ketiga tunggal, so the auxiliary verb that we use is does. Karena Sachiko adalah orang ketiga tunggal, maka kata bantunya adalah does. Sachiko doesn't like fried rice. Or doesn't like has the same meaning with dislikes. Doesn't like itu memiliki arti yang sama dengan dislikes. So it becomes she dislikes fried rice. How do we change into interrogative statement? Bagaimana kita mengubahnya menjadi kalimat negatif? Does she like fried rice? Nah, lihat yang berbeda. Yang berbeda di sini adalah sekalipun dia orang ketiga tunggal, tadi ketika dia ada kata likes di sini, ketika di kata like dia di sini ada huruf s. Ya kan? Dislikes dia juga pakai ada tambahan huruf s. But in here there is no s. Nggak ada huruf s-nya di sini. Why? Di sini juga tidak ada s-nya. Does she likes? Kenapa dia tidak ada pakai s? Ya kan? Kenapa dia di sini tidak ada pakai s? Sebentar ya. Wait a minute. Nah, di sini tadi Miss bilang dia di sini tidak ada s-nya. Dan kemudian di sini juga there is no s in here. Why? Meanwhile the subject is also third singular person. Loh Miss, kenapa dia tidak pakai s di sini? Kan subjeknya sama-sama orang ketiga tunggal, sama-sama Sachiko, sama-sama she. Kenapa yang di sini pakai, di sini tidak pakai? Who knows the answer? Siapa yang tahu jawabannya? Yes, it's because of the verb, of the auxiliary verb. Itu semua karena sudah ada kata bantunya. Di sini sudah ada kata bantu das dan di sini juga sudah ada kata bantu das. If there is a helping verb, kalau sudah ada kata bantu, there is no need to add s in the verb. Jadi kalau sudah ada kata bantu dia tidak boleh lagi ditambahkan dengan huruf s-nya. Oke? Next. Bagaimana kalau kita mengartikan sesuatu? Langsung mengartikan nih. For example, Nathan suka bermain bulu tangkis. What is the subject? Nathan. Suka. Sukanya apa yang kita pakai? Like or likes. Yes, that's good. Because Nathan is third singular person. Karena Nathan orang ketiga tunggal. Dan kalau pamannya kita buat kata ganti dia menjadi he, maka yang kita pakai adalah likes. Nathan likes bermain. Bermain itu adalah play, ya kan? But tadi kita bilang harus ditambahkan dengan ing. Bulu tangkis, badminton. So it becomes Nathan likes playing badminton. Next, the second example. Dina and Dini tidak suka keju. Who is the subject? Oke, Dina and Dini tidak suka. Kita pakai dislike or dislikes.
Iya, yang kita pakai itu adalah dislike. Kenapa kita tidak pakai dislike? Miss, ini kan Dina dan Dini ini nama orang. But please check the verb, the subject. Coba kalau kita lihat subjeknya ini, how many person in the subject? Ada berapa orang sih dalam subjek ini? There are 2 person. Ada 2 orang ya kan, si Dina and Dini. Kalau seandainya ini kita buat kata ganti, maka kata gantinya adalah iya, they. So, they will use this like. Okay? They dislike keju, itu adalah noun. So it becomes Dina and Dini. Oh, ini yang pertama Miss pakai don't like ya. Dina and Dini don't like cheese. Or Dina and Dini dislike cheese. Next, the last example. Apakah kamu suka membaca komik? Tadi Miss bilang kata apakah bukan pakai what ya. Bukan pakai what. Tapi yang dipakai adalah kata kerja bantunya itu kalau tidak do, yang dipakai adalah does, ya kan? Nah, kalau subjeknya kamu, yang kita pakai do atau does. Oke, yang kita pakai adalah do. Do you like? Membaca itu read, ya kan? But the verb should be added with ing. Tapi verbnya itu harus ditambahkan dengan ing, maka menjadi reading. Okay, so it becomes, do you like reading comic? Okay. Nah, this one is another expression of likes and dislike. Ini adalah cara lain untuk mengungkapkan likes atau dislike. Ya, ini bisa pakai I like, I love, I enjoy, I adore, I'm crazy about, I'm mad about, I enjoy. And then I don't like, I dislike, I hate, I abhor, I can't bear, I can't stand, I detest. Tapi intinya semuanya, setelah kata-kata ini harus ditambahkan dengan it should be added with verb ing or noun. Okay? Nah, that's all for today. Thank you. Now you have understood about the usage of like and dislike. Sekarang kalian sudah paham cara menggunakan like and dislike. Now please take your module sheet. Silakan ambil modul kalian. Look at your module. There are 6 questions. Di situ ada Miss buat 6 pertanyaan di modul. Please do it on your exercise book. Silakan kerjakan di soalnya ini di buku latihan kalian. And then it will be submitted on this Saturday, 10 October 2020. Dan itu akan dikumpulkan di hari Sabtu ini, tanggal 10 Oktober 2020. Oke? Nah, for you who hasn't submitted the previous homeworks, yang merasa masih punya hutang-hutang tugas yang minggu lalu, please also submit it on this Saturday. Oke? Yang merasa masih punya hutang-hutang tugas yang minggu lalu, tolong itu juga dikumpulkan di hari Sabtu ini, oke? Jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya ya. Nah, that's all for today. Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for join my class. Bye bye.